Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada kisah tentang seorang nelayan tua yang berhasil berkat ketekunan dan kegigihan dalam pekerjaannya. Nelayan itu setiap hari, setiap pagi pergi melaut untuk menangkap ikan dengan perahu kecilnya, atau mungkin di waktu lain ketika memang cocok waktunya untuk melaut atau untuk menangkap ikan. Meskipun hasil tangkapannya tidak selalu banyak, dia tetap bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Suatu hari nelayan tua itu bertemu dengan seorang turis yang kaya yang tertarik dengan kehidupannya. Turis itu bertanya mengapa nelayan itu tidak mencoba memperluas usahanya. Nelayan tua itu menjawab dengan sederhana bahwa dia bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Dia menikmati waktu bersama keluarganya dan menikmati pekerjaannya yang sederhana itu. Turis itu kemudian memberikan saran agar nelayan itu memperluas usahanya, menangkap lebih banyak ikan dan menghasilkan lebih banyak uang. Namun nelayan itu bertanya, "Untuk apa saya harus melakukan semua itu?" Turis itu menjawab, "Agar Anda bisa pensiun lebih awal dan menikmati hidup dengan santai." Kisah ini kedengarannya indah ya, ketika ternyata nelayan itu tersenyum dan berkata begini, tetapi saya sudah menikmati hidup saya dengan santai kan. Jadi terdengar indah bahwa seseorang telah berhasil dan merasa cukup dengan keberhasilannya sehingga bisa menikmati hidupnya dengan santai. Dan sepertinya setiap orang yang pernah merasakan seperti apa itu bekerja keras, kemungkinan besar sudah pernah mendambakan bisa menikmati hidup dengan santai seperti yang sudah dicapai oleh nelayan tua tadi. Nah, bagaimana dengan kita pengikut Kristus? Jika ternyata kita sudah sampai di fase bisa menikmati hidup dengan santai, apakah itu sudah cukup? Dan jika kita belum ada di fase itu, apakah memperluas usaha, bekerja lebih keras adalah hal yang terpenting yang perlu dilakukan? Pagi hari ini, mari kita lihat bersama mengenai penjala ikan menjadi penjala manusia dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, saya akan ceritakan atau bacakan kepada untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jadi kisahnya suatu hari orang banyak mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Allah di pantai Danau Genesaret. Yesus melihat ada dua perahu yang nelayan-nelayannya sudah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke perahu Simon, menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Simon. Setelah selesai berbicara kepada orang banyak, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dan Simon menjawab begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukan apa yang Yesus suruh, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka beri isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di ayat 8, melihat itu, Simon Petrus pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Lalu Simon Petrus dan semua orang yang bersama-sama dengan dia saat itu takjub karena begitu banyak ikan yang mereka tangkap. Dan Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Mereka menarik perahu-perahunya ke darat dan mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini adalah kisah ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Murid-murid yang pertama ini berasal dari pekerja lepas, yaitu penjala ikan.
Pada zaman Tuhan Yesus, penjala ikan atau nelayan itu merupakan salah satu profesi yang umum di daerah Galilea dan sekitarnya. Pekerjaan ini merupakan sumber utama mata pencaharian bagi banyak orang di wilayah itu. Penjala ikan biasanya menggunakan perahu kecil dan jala untuk menangkap ikan. Mereka biasanya bekerja secara berkelompok dan mengoperasikan perahu juga jaring bersama-sama. Proses penjalaan ikan ini melibatkan perjalanan ke danau, kemudian melemparkan jala ke dalam air, dan menariknya kembali ke perahu dengan harapan menangkap ikan yang cukup untuk dijual di pasar lokal atau untuk kebutuhan keluarga mereka sendiri. Jadi, kehidupan sebagai penjala ikan pada masa itu sepertinya keras, mungkin keras dan tidak terduga karena tergantung pada cuaca, musim, dan keberuntungan dalam menangkap ikan. Namun, bagi banyak orang, pekerjaan ini adalah sumber mata pencaharian yang penting dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut. Dan di kisah ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, menarik bahwa dalam pelayanan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mau mendengarkan firman Allah, Yesus melihat potensi bagi pelayanan kepada Allah. Yesus melihat potensi seorang murid yang setia dalam diri seorang nelayan. Seorang nelayan yang sedang sibuk membasuh jalannya, membiarkan Yesus naik ke perahunya, bahkan menolong dengan menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, sehingga eh, tempat Yesus lebih lebih oke begitu ya untuk berbicara di depan orang banyak yang hendak, yang rindu, yang ingin mendengarkan firman Allah saat itu. Hingga akhirnya terjadilah interaksi yang lebih jauh daripada itu. Ketika mereka melakukan apa yang Yesus suruh, terjadilah mujizat yang tadinya susah didapatkan, kali ini tiba-tiba ikan yang masuk ke dalam jala atau tersangkut di jaring-jaring tersebut begitu banyak, hingga mereka perlu saling membantu untuk mengisi perahu mereka dengan ikan-ikan tersebut. Dan mereka semua takjub. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sampai di bagian ini, ketika mereka telah mendapatkan apa yang tadinya sulit mereka dapatkan, bahkan ketika telah berusaha bekerja keras sepanjang malam, ternyata mereka tidak dapat apapun, tidak dapat ikan. Kali ini mereka sudah dapat semuanya. Dan sampai di titik ini, apakah itu sudah cukup? Apakah mereka kemudian bisa menikmati hidup dengan santai? Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berkat ikan yang begitu banyak untuk para nelayan bukanlah akhir. Tidak cukup sampai di situ saja. Tuhan Yesus punya sesuatu yang lebih besar bagi nelayan itu. Kata Yesus kepada Simon, maka sekarang, mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Yang berarti mulai saat itu ia mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Sehingga kali ini memperluas usaha ikan, bekerja lebih keras untuk mata pencaharian mereka bukanlah hal yang terpenting lagi. Ada ajakan besar dari Yesus, ajakan untuk hidup dengan visi yang lebih besar. Bukan hanya menjala ikan, tapi menjala yang lebih dari itu, yaitu manusia. Menjala jiwa. Inilah panggilan kita juga sebagai para pengikut Kristus. Menjala jiwa. Bekerja keras untuk kemudian bisa menikmati hidup dengan santai, bukan panggilan kita ternyata. Kita memang bisa menikmati hasil kerja keras kita, kita boleh, sangat boleh menikmati hidup kita. Tapi perlu kita perhatikan bahwa ada visi yang lebih besar untuk kita di dunia ini, yaitu menjala jiwa. Dan kabar baiknya bagi kita semua adalah kita bisa memenuhi panggilan hidup ini, kita bisa memenuhi visi besar ini melalui berkat yang kita terima saat ini. Entah itu berupa ikan yang banyak misalnya, atau uang, atau bahkan talenta yang kita punya, dan lain sebagainya. Kita bisa memenuhi panggilan hidup ini, visi yang besar ini di lingkungan di mana kita beraktivitas selama ini. Kita bisa memenuhi panggilan hidup ini, visi yang besar ini, apapun pekerjaan kita saat ini. Kita bisa memenuhinya.
Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara menghadapi sesama manusia? Bagaimana menghadapi jiwa yang hendak diperkenalkan kepada Kristus? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pagi hari ini kita bisa mulai dari ini. Lihat potensi. Lihat potensi. Seperti Yesus yang menyatakan hati Bapa bagi kita menjadi begitu nyata. Yesus melihat potensi dalam diri seorang nelayan. Dia bukan pertama-tama melihat kesalahan atau kekurangan mereka. Dia bukan pertama-tama melihat dosanya. Yesus melihat ada potensi dalam diri seorang nelayan, dalam diri para nelayan, dalam diri orang-orang yang akhirnya menjadi murid-murid Yesus, murid yang pertama. Ada Petrus, contohnya ya, ada Petrus, seorang nelayan yang dikenal impulsif dan penakut. Ketika Yesus memanggilnya, dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Namun di saat-saat sulit, Petrus menunjukkan sifat penakutnya, seperti saat dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum penyaliban. Namun Tuhan tidak menyerah pada seorang Petrus. Pada hari Pentakosta, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjadi begitu berani untuk memberitakan Injil. Dia menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula dan memainkan peran penting dalam menyebarkan kekristenan. Ada potensi seorang murid yang setia dalam diri Petrus. Kemudian ada Sakius, seorang pemungut cukai. Dia dibenci karena keserakahan dan ketidakjujurannya. Ketika Yesus datang ke Yeriko, Sakius ingin melihat Yesus, tetapi karena dia pendek, dia memanjat pohon. Yesus kemudian datang ke rumah Sakius dan makan bersamanya. Perjumpaan ini mengubah hati Sakius. Dia bertobat dan berjanji untuk mengembalikan sampai 4 kali lipat dari apa yang telah dia peras dari orang lain. Dalam diri Sakius ada potensi seorang dermawan. Dan masih banyak yang lain lagi, seperti Matius, Maria, Saulus, dan lainnya. Jadi, ajakan bagi kita pagi hari ini, cobalah melihat potensi. Berusahalah melihat potensi. Mulailah melihat potensi. Misal, dalam diri pasangan kita yang cerewet atau malas contohnya ya. Atau dalam diri teman kita yang kurang peka misalnya. Atau dalam diri anak kita yang susah taat, dalam diri rekan kerja kita. Mungkin yang misal banyak bicara dan sedikit bekerja contohnya ya. Karena setiap orang yang kita temui punya potensi dalam dirinya. Dan yang jelas, setiap orang yang kita temui berpotensi untuk menjadi pengikut Kristus melalui kita. Setiap orang yang kita temui berpotensi ingin mengenal Yesus Kristus setelah berinteraksi dengan kita. Tapi juga ada sebaliknya. Sebab banyak kemungkinan dalam hidup ini, seseorang juga malah bisa kecewa pada Tuhan karena kita. Atau bisa saja kesulitan melihat kasih Tuhan karena kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jelas bahwa jiwa-jiwa berkelana. Di luar Yesus, banyak jiwa berusaha mencari kebenaran, namun terus tersesat. Namun kiranya kasih Allah menangkap mereka, menjala mereka. Maka marilah kita terus berusaha menyatakan kasih anugerah Allah. Biarlah kasih Allah itu memenuhi hati mereka, lalu menuntun mereka kepada kebenaran. Lalu hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran itu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam perikop tadi, ketika Simon Petrus merespon berkat besar berupa ikan yang banyak itu dengan tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Yesus berkata kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Jangan takut. Yesus katakan kepada seorang yang mengakui keberdosaannya, kepada seorang penakut yang sedang mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan.
Ketika berkat ya terima begitu banyak berupa ikan tadi. Yesus katakan jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan Yesus Juru Selamat mengajak kita semua begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita terus belajar dari Yesus. Bagaimana ketika Yesus hidup di dunia, bagaimana Yesus menyatakan kasih Allah yang besar bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang jelas menurut orang-orang di sekitarnya itu bersalah dan perlu dihukum. Bagaimana Yesus menyatakan kasih Allah yang besar bagi orang-orang tersebut dari Alkitab yang kita baca. Mari kita terus pelajari itu. Dan penting untuk kita ingat juga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa keberhasilan menjala jiwa tidak bicara soal jumlah, bukan pula soal untung atau rugi. Bahkan bukan bagian kita sebetulnya untuk mengukur berhasil atau tidaknya kita. Bagian kita adalah mengikuti Yesus, menyatakan kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Melakukan apa yang Yesus lakukan dengan iman kepada Allah Tritunggal dan kasih kepada Allah yang terwujud nyata dalam kasih kita kepada sesama. Kasih kepada jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang terhilang khususnya yang Yesus datang untuk jiwa-jiwa yang terhilang itu. Jadi, pagi hari ini izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersediakah Bapak Ibu Saudara-saudari semakin sungguh-sungguh lebih serius untuk menanggapi panggilan Allah untuk visi yang lebih besar ini? Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari jawab dalam hati masing-masing. Dan berkenaan dengan kabar baik yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata kita bisa memenuhi panggilan hidup ini, visi yang besar ini melalui berkat yang kita terima saat ini, di lingkungan di mana kita beraktivitas selama ini, atau apapun pekerjaan kita saat ini. Ada sebuah kutipan atau ada beberapa bagian yang saya kutip dari sebuah buku mengenai komitmen. Jadi kita berkomitmen seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudari bisa ikuti di dalam hati. Hari-hari ke depan, aku akan hidup dengan sebuah visi yang lebih besar. Aku akan bekerja dengan sebuah visi yang lebih besar. Aku akan membaca dengan sebuah visi yang lebih besar. Aku akan mengantri dengan sebuah visi yang lebih besar. Aku akan berlatih dengan sebuah visi yang lebih besar. Aku akan memasak makan siang ataupun makan malam dengan sebuah visi yang lebih besar. Ketika berlibur, aku akan berlibur dengan sebuah visi yang lebih besar. Aku akan membayar pajak dengan sebuah visi yang lebih besar. Dan ketika kita mengalami mujizat seperti yang dialami para murid, kita akan bersuka cita bersama dengan sebuah visi yang lebih besar, yaitu kasih kepada jiwa-jiwa, menjala jiwa bagi Tuhan. Ini semua mampu kita wujudkan di dalam Kristus. Dan kiranya hati Bapa terwujud nyata juga melalui hidup kita yang telah merasakan kasih Allah yang begitu besar. Kemudian dari hidup kita, orang lain juga bisa melihat kasih Allah yang begitu besar. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Dengan kasih Kristus, minta Bapak Yakub untuk